Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Larasati Oktavianda dengan NIM 2019-1020-1065 dari kelas rangkaian listrik B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana penyelesaian mengenai dari soal-soal magnetically coupled circuit bab 13. Soal yang pertama. Untuk 3 kumparan berpasangan pada gambar di atas, hitung induktansi total. Penyelesaiannya, pada kumparan 1 berlaku L1 min M12 ditambah M13 sama dengan 6 min 4 plus 2 sama dengan 4. Pada kumparan 2 berlaku L2 min M21 min M23 sama dengan 8 min 4 min 5 sama dengan min 1. Pada kumparan 3 berlaku L3 ditambah M31 dikurang M32 sama dengan 10 ditambah 2 min 5 sama dengan 7. L totalnya sama dengan 4 dikurangi 1 ditambah 7 sama dengan 10H atau 10 Henry. Atau dengan L total sama dengan L1 ditambah L2 ditambah L3 dikurang 2M12 dikurangi 2M23 ditambah 2M31. Didapatkan sama dengan 6 ditambah 8 ditambah 10 dikurangi 2 dikali 4 dikurangi 2 dikali 5 dan ditambah 2 dikali 2 sama dengan 6 ditambah 8 ditambah 10 min 8 min 10 ditambah 4 sama dengan 10H atau 10 Henry. Jadi induktansi total 3 kumparan berpasangan pada rangkaian sebesar 10 Henry. Soal kedua, hitunglah V1 dan V2 dalam rangkaian transformator ideal pada rangkaian di atas. Penyelesaiannya yaitu pertama, ubah 2 sumber menjadi sumber tegangan. Ubah 2 sumber arus menjadi sumber tegangan seperti gambar di bawah ini. Gunakan analisis mesh, di mana kita akan mendapatkan persamaan 1, 2, dan persamaan 3, 4. Di mana untuk persamaan 1, kita harus meninjaunya dari loop 1. Didapatkan min 20 ditambah 10I1 ditambah V1 sama dengan 0, sama dengan V1 plus 10I1 sama dengan 20. Untuk persamaan 2, kita tinjau dari loop 2. Didapatkan 12 plus 12I2 min V2 sama dengan 0. Jika disederhanakan menjadi V2 min 12I2 sama dengan 12. Di terminal transformator, kita dapatkan persamaan 3 dan 4, di mana persamaan 3 yaitu V2 sama dengan NV1 sama dengan 4V1, dan persamaan 4 yaitu I1 sama dengan NI2 sama dengan 4I2. Kemudian substitusikan persamaan 3 ke persamaan 1 dan didapatkan persamaan 5. Didapatkan V1 ditambah 40I2 sama dengan 20. Kemudian substitusikan lagi persamaan 4 ke persamaan 4 ke persamaan 2, didapatkan persamaan 6, yaitu 4V1 min 12I2 sama dengan 12. Pemecahan persamaan 5 dan 6 menghasilkan V1 sama dengan 4,186 volt dan V2 sama dengan 4V atau menjadi 16,744 volt. Jadi, V1 dan V2 dalam rangkaian transformator ideal pada rangkaian berturut-turut sebesar 4,186 volt dan 16,744 volt. Soal yang ketiga, trafo digunakan untuk mencocokkan penguat dengan beban 8 ohm seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas. Setara Thevenin dan dari penguat adalah tegangan Thevenin sama dengan 10 volt dan impedansi Thevenin sama dengan 128 ohm. Untuk yang A, tentukan rasio putaran yang diperlukan untuk transfer daya energi maksimum. Yang B, tentukan arus primer dan sekunder. Dan yang C, hitung tegangan primer dan sekunder. Penyelesaiannya untuk yang A, untuk transfer daya maksimum,
impedansi Thevenin sama dengan impedansi L dibagi N kuadrat. N kuadrat sama dengan impedansi L dibagi impedansi Thevenin, didapatkan 8/128. N sama dengan 0,25. Yang B, I1 sama dengan tegangan Thevenin per dalam kurung impedansi Thevenin ditambah impedansi L per N kuadrat sama dengan 10 per dalam kurung 128 ditambah 128. Didapatkan hasil 39,06 miliampere. Untuk yang C, V2 sama dengan I2 impedansi L sama dengan 156,24 dikali 8 milivolt sama dengan 1,25 volt. Tetapi V2 sama dengan NV1, oleh karena itu V1 sama dengan V2 per N sama dengan 4 dikali 1,25, didapatkan hasil 5 volt. Jadi, dari pertanyaan A, B, dan C, didapatkan rasio putaran yang diperlukan untuk transfer daya energi maksimum sebesar 0,25, arus primer dan sekunder sebesar 39,06 miliampere dan tegangan primer dan sekunder sebesar 5 volt. Soal keempat, tentukan daya yang diserap oleh resistor 10 ohm dalam rangkaian transformator ideal pada gambar di atas. Penyelesaiannya, gunakan analisis mesh, di mana kita nanti dapatkan tinjau dari loop 1, loop 2, dan di terminal transformator. Jika ditinjau dari loop 1, kita dapatkan persamaan 1, yaitu didapatkan 46 sama dengan 7I1 min 5I2 ditambah V1. Jika ditinjau dari loop 2, didapatkan persamaan kedua, yaitu V2 sama dengan 15I2 min 5I1. Jika di terminal transformator didapatkan persamaan 3 dan 4, di mana persamaan 3 yaitu V2 sama dengan NV1 sama dengan 2V1, dan persamaan keempat yaitu I1 sama dengan NI2 sama dengan 2I2. Kemudian substitusikan persamaan 3 dan 4 ke 1 dan 2, di mana nantinya didapatkan persamaan 5 dan 6, di mana persamaan 5 yaitu 46 sama dengan 9I2 ditambah V1, dan persamaan 6 sama dengan V1 sama dengan 2,5I2. Kemudian gabungkan persamaan 5 dan 6 menjadi persamaan 46 sama dengan 11,5I2, dan didapatkan I2 sama dengan 4. Untuk daya pada resistor 10 ohm atau P10 sama dengan 0,5I2 kuadrat dikali 10 sama dengan 80 watt. Jadi daya yang diserap oleh resistor 10 ohm dalam rangkaian transformator ideal sebesar 80 watt. Kemudian soal nomor 5. Tentukan daya rata-rata yang diserap oleh masing-masing resistor di rangkaian gambar di atas. Penyelesaiannya yaitu pertama kita tinjau loop 1, loop 2, loop 3. Kita beri nama dulu loop 1, loop 2, loop 3, 1, loop 2, loop 3, dan nantinya didapatkan persamaan 1, 2, 3, dan persamaan 4, 5. Di mana persamaan 1 jika ditinjau dari loop 1 didapatkan hasil persamaan 80 sama dengan 20I1 min 20I3 sama ditambah V1. Persamaan 2 ditinjau dari loop 2 didapatkan persamaan V2 sama dengan 100I2. Persamaan 3 ditinjau dari loop 3 didapatkan 0 sama dengan 40I3 min 20I1. Atau jika disederhanakan menjadi I1 sama dengan 2I3. Di terminal transformator didapatkan persamaan 4 dan 5. Di mana persamaan 4 didapatkan V2 sama dengan min NV1 sama dengan 5V1. Untuk persamaan 5 didapatkan I1 sama dengan min NI2 sama dengan 5 min 5I2. Kemudian substitusikan persamaan 2 dan persamaan 4
dan didapatkan nantinya persamaan 6, yaitu min 5 V1 sama dengan 100 I2. Jika disederhanakan menjadi V1 sama dengan min 20 I2. Kemudian substitusikan persamaan 3, 5, dan 6 ke persamaan 1. Didapatkan I1 min I2 min I3 sama dengan 4. I1 min I1 per min 5 min I1 per 2 sama dengan 4. Didapatkan 7 per 10 I1 sama dengan 4. Dan kemudian didapatkan hasilnya ini, I1 sama dengan 40 per 7, I2 min 8 per 7, dan I3 20 per 7. Untuk daya pada hambatan 20 ohm atau P20 antara I1 dan I3 didapatkan 0,5 dikali 20 dalam kurung I1 min I3 kuadrat sama dengan 10 dalam kurung 20 per 7 kuadrat, dan hasilnya 81,63 watt. Jika untuk daya pada hambatan 20 ohm yang bagian atas rangkaian sama dengan 0,5 kali 20 I3 kuadrat sama dengan 81,63 watt. Untuk daya pada hambatan 20 yang antara I1 dan I3 serta bagian atas dan rangkaian, ini hasilnya sama dayanya. Dan untuk daya pada hambatan 100 atau P100 sama dengan 0,5 dalam kurung 100 kali I2 kuadrat sama dengan 65,31 watt. Jadi, daya rata-rata yang diserap oleh masing-masing resistor berturut-turut sebesar 81,63 watt, kemudian 81,63 watt lagi, dan yang terakhir 65,31 watt. Sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.